Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar dimanapun antum sekalian berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara podcast Radio As-Sunnah. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2024 yang bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, akan mengetengahkan sebuah materi seperti yang antum ketahui semuanya, yaitu integrasi dan harmoni di tengah masyarakat tidak dicapai dengan mendiamkan kemungkaran. Dan alhamdulillah di tengah-tengah studio telah hadir Ustadzuna Ahmad Khodim hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini kita bisa bertemu. Dan ini kayaknya anak yang pertama kali nih bertemu dengan Ustaz di studio. Ya, semoga pertemuan yang menyegarkan dan menyejukkan kita semua. Bisa membawa manfaat bagi kita semua Ustaz ya. Nah. Hayakumullah. Marhaban. Tapi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini Ustaz ya. Ya. Ini yaitu integrasi dan harmoni di tengah masyarakat tidak dicapai dengan mendiamkan kemungkaran ya pada masyarakat. Mungkin bisa disampaikan kita bertolak dari mana Ustaz, dalam mensikapi atau dalam menjaga persatuan atau integrasi itu Ustaz? Nah, pada dasarnya kalau kita boleh menyampaikan kepada seluruh pendengar setia pada malam ini, ketika suatu kondisi atau suatu masalah, suatu keadaan itu ingin baik, ingin tentram, ingin kondusif, ingin bahagia, ingin selaras dengan fitrah, maka tidak ada lain kecuali itu semua dibangun di atas syar'i, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru akan baik, akan kondusif, tentram, dan kebahagiaan itu akan tercapai ketika betul-betul masing-masing individu di sebuah tatanan masyarakat, bahkan sebuah daerah, bahkan negara dengan rakyat dan pemerintahnya, tatkala semua apa yang dijalani, dilakukan, diyakini, dipraktekkan, diterapkan itu seiring dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka akan berjalan dengan baik seiring dengan fitrah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk masalah integrasi harmoni ini, gitu loh. Kan iya, artinya jangan berharap dan jangan bermimpi kalau sebuah komunitas atau sebuah lingkungan bermasyarakat menginginkan situasi dan kondisi yang kondusif dan ketentraman, kebahagiaan, keamanan, jangan bermimpi dan berharap jika itu semua tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Seperti pemahaman salaful ummah. Kenapa? Apapun yang namanya kebaikan, apapun yang menghantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat, apapun yang mengantarkan kepada keriduan dan kecintaan Allah, pasti sudah termaktub dan ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman salaful ummah, termasuk yang sedang kita bahas, kan gitu. Nah, seperti apa yang telah disebutkan dalam tema ini, bahwa kemungkaran tatkala dibiarkan, diabaikan dan tidak ada upaya untuk mengingkari yang ada pada masyarakat, jangan berharap
terjadinya keharmonisan dan kebaikan, kondusif dan keamanan dan kebahagiaan, ketentraman dalam tatanan masyarakat. Nah, karena itu merupakan prinsip dakwah para nabi dan rasul, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mungkin harus disempurnakan. Tidak sempurna amar ma'ruf tanpa nahi mungkar. Nahi mungkar gak sempurna tanpa amar ma'ruf. Jadi kedua salah satu kesatuannya nggak mungkin dipisahkan. Satu sisi kita menginginkan sebuah integrasi persatuan gitu Ustaz ya. Di kalangan kaum muslimin, juga harmonis. Sebagian malah memahami bahwa kita tidak perlu untuk jika ada kesalahan atau kemungkaran, kita tidak perlu mengingkarinya. Bagaimana sebenarnya? Statement itu tentu kalau kita mau menganalisa secara cermat ya, bahwa ketika muncul atau adanya kemungkaran di sebuah tatanan masyarakat atau lingkungan atau terkecilnya miniaturnya rumah tangga, itu tidak diingkari kemungkaran tersebut dengan pengingkaran yang dibimbing oleh syar'i, maka pernyataan itu pernyataan yang betul-betul, kalau bahasa kita sekarang, konyol. Artinya nggak bisa dibenarkan. Artinya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tetap dijalankan itu. Iya. Tentunya dengan ada tata caranya Ustaz ya. Mungkin yang kita mengacu kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi sempat kita singgung bahwa di sana juga harus dengan hikmah. Bagaimana Ustaz memandang hal ini? Betul. Betul. Di dalam Al-Quran di surat Ali Imran Allah jelaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini sungguh betul-betul menjadikan pondasi dalil dari apa yang kita sedang bahas sekarang ini. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara umat yang bertugas, umat yang menjalani, menyeru pada kebaikan, ya, memerintah pada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Yang menerapkan ini, menerapkan menyuruh pada kebaikan dan memerintah pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran dengan benar dan ikhlas tentunya. Apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Jadi perlu diketahui bahwa ayat ini betul-betul menjadi landasan kita agar kita hidup itu menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah, beruntung dunia akhiratnya, yaitu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa maksudnya amar ma'ruf? Ya segala yang ma'ruf, yang baik, yang dinilai baik dalam Islam, yang dinilai baik oleh syariat Allah untuk hambanya, dan segala yang dinilai baik oleh Rasul dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari sisi Allah, kemudian mencegah kemungkaran seluruh yang dinilai mungkar, kekufuran, kedustaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang datang kepada Rasul didustakan. Naam, hal-hal yang maksiat kepada Allah, hal-hal yang menyelisih syariat Allah, itu semua kemungkaran. Itu semua kemungkaran. Yang menegakkan tonggak ini, artinya naam menyuruh pada yang baik dan mencegah pada kemungkaran dengan ikhlas dan benar. Naam. Muflihun, mereka orang-orang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan dijanjikan oleh Allah dalam surganya dan kenikmatan yang besar. Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa
amar ma'ruf nahi mungkar merupakan amalan ibadah kekhususan yang ada pada Rasul dan para sahabatnya. Umat ini kekhususan, Ciri khas. ciri khas. Ini mungkin yang perlu kita pentingkan. Berarti kalau itu sebuah ciri khas, maka mesti nilai kebaikan besar padanya, dan itu merupakan tugas inti para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, perlu diperhatikan bab ini karena memang masalahnya masalah besar gitu ya. Masalah yang menjadi baik dan buruknya suatu komunitas, suatu lingkungan, suatu kondisi di masyarakat jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Sebagaimana mulianya, tentram, aman dan bahagianya ketika amar ma'ruf ditegakkan di sebuah tatanan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala yustajaba lakum. Coba perhatikan dengan seksama betul hadis yang mulia ini. Ketika Rasul menyatakan muru bil ma'ruf, hendaklah kalian, kata Rasulullah, seru dan memerintah kepada umat orang lain untuk berbuat baik, baik menurut Allah dan Rasulnya, baik menurut syar'i, baik menurut akal sehat, dan larang umat manusia ini dari kemungkaran sebelum kalian berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh doa kalian. Artinya yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sengaja dia merupakan sebab-sebab tidak diterimanya doa. Sebuah kesengsaraan ya ikhwah. Ya enggak? Sebuah kesengsaraan, kenistaan dan kerugian besar. Kecelakaan besar kalau sampai seseorang hamba Allah berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Lah, meninggalkan amar ma'ruf ini salah satu sebab dari sebab tertolaknya doa. Ngeri kan? Nah, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di sini perlu diketahui juga di dalam surat Ali Imran, kuntum, kata Allah, khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini untuk umat manusia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam rangka kalian menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata mufassirin, mereka dulu, umat-umat terdahulu, itu bermudah-mudahan abai terkait masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tadi disebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri khas umat Rasulullah SAW yang dibimbing oleh Rasulullah SAW, dan merupakan tugas mulia para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya berarti mengingkari kemungkaran dan juga dari amar ma'ruf wa nahi mungkar itu justru mereka merupakan ciri atau rahmat lil alamin. Naam. Dan salah satu upaya untuk menjadikan sebuah tatanan masyarakat, komunitas, bahkan rumah tangga menjadi baik, kondusif, bahagia dan tentram, aman. Nah. Pada tatanan rumah tangga tentunya kepala keluarga, Ustaz ya. Naam. Lebih utama maksudnya. Lebih utama, betul. Ada satu hadis, ini penting bagi kita semua, nampaknya ini perlu diangkat hadis ini. Karena apa? Karena memang kaitannya dengan masalah integritas dan harmoni. Kan iya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu,
potongan hadits ini Rasul menyatakan 3 kelompok yang tidak masuk jannah. Salah satunya adalah dayus. Nah, tahu dayus? Ditanya, nah, Rasulullah oleh sahabat tentang dayus. Fama dayus ya Rasulullah? Apa dayus itu ya Rasulullah? Nah, qala alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi. Suami yang tidak peduli, enggak perhatian, abai terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suami yang ridho, yang diem, tidak mengingkari akan perbuatan keji istrinya. Perbuatan dosa, perbuatan yang menyimpang syariat, tidak ada kecemburuan sama sekali. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti ini masalah kemungkaran yang dilakukan oleh istri dibiarkan, nggak diingkari. Kekejian yang dilakukan nggak diingkari. Maksiat yang dilakukan jelas-jelas maksiat nggak diingkari. Ini dayus, terancam tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemungkaran kan nggak dicegah. Kayak apa kira-kira kalau ada sebuah lingkungan komunitas yang situ banyak kemungkaran, tidak ada satupun yang peduli, nggak ada satupun yang mencegah. Nggak ada satupun yang mengingkari. Kira-kira kayak apa? Nggak bisa kita bayangkan. Artinya keterpurukannya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, atau dengan arti lain, amar ma'ruf dan nahi munkar itu mungkin dalam bayang kita hanya tugasnya ustadz gitu. Nah, atau mungkin ulama. Enggak. Artinya dalam tataran kecil juga. Nah, semua masing-masing kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, tentunya biqadri istita'atihi, sesuai dengan kemampuannya dan kadar ilmunya dia. Artinya tetap dalam ranah bimbingan syar'i. Nah, bahkan ada kaidah tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar atau mengingkari kemungkaran yang menyebabkan jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Itu nah. Barakallahu fikum. Baik. Tadi dijelaskan tentang justru amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah jalan bagi kita bersama untuk mencapai masyarakat yang baik, gitu Ustaz ya. Dan merupakan pintu rahmat lil alamin, gitu Ustaz ya. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa itu tidak hanya dilaksanakan oleh person tertentu atau mungkin yang mungkin kita sebut dengan ustaz, gitu ya. Bahkan kepala keluarga atau dalam tingkat yang paling kecil itu juga ada praktek amar ma'ruf dan nahi munkar. Betul sekali. Kira-kira nih, kalau misalnya justru sebagian manusia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu dampak yang paling berat apa Ustaz? Tadi kan jelas disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Apa itu? Tidak dikabulkan. Itu sudah merupakan masalah besar. Itu hadisnya jelas sahih kan gitu. Artinya itu masalah. Kedua, menyelisihi perintah Allah. Apapun permasalahan ketika perintah Allah diselisihi pasti mengandung unsur buruk, unsur negatif dan unsur jelek. Apapun. Sementara amar ma'ruf nahi munkar perintah dari Allah. Perintah dari Rasulnya. Dari ayat tadi tersebut. Nah, cuman mungkin yang perlu dari sekian hal yang tadi disebutkan di atas, ada hal yang mungkin perlu dirinci ya, walaupun tidak meluas. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasul menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Lah 3 tahapan ini yang harus kita pelajari dengan benar dan baik, yang harus kita terapkan dengan benar dan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebutkan, barang siapa di antara kalian yang melihat mendapati sebuah kemungkaran, rubahlah dengan tangannya dia.
Jika dia tidak mampu dengan tangannya, dia dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan kolbunya. Lah, cara mengingkari kemungkaran dengan kolbu inilah yang Rasul katakan selemah-lemah iman. Berarti di sini ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran bagian daripada apa? Iman. Nah, ikhwati fiddin, hadirin pendengar setia rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sini perlu diterangkan sedikit ya. Sedikit. Nah, ketika Rasul menyebutkan barang siapa di antara kalian yang melihat dan mendapati kemungkaran, mungkar itu wa huwa kullu af'ali syarr wal isyan wa ma khalafa syara'. Semua yang perilaku, perbuatan, ucapan, keyakinan jelek dan maksiat atau dan yang menyelisih syar'i itu mungkar. Nah, ketika mendapati itu apa kata Rasulullah? Rubah dengan apa? Ingkari dengan apa? Dengan tangannya. Bagi yang memang memiliki kekuasaan, kemampuan di situ seperti penguasa kepada rakyatnya. Seperti ayah sang suami kepada istri dan anaknya. Itu kekuasaan yang memang bisa izalatul munkar bil yad. Naam. Ya apa saja yang minang munkar ya, kalau boleh ana membahas contohnya sebagian ulama yang disebutkan, misalnya di situ ada kemungkaran, ada minuman keras, bejananya pecahkan misalnya, atau alat-alat musik, udah pecahkan, nanti diingkari dengan tangan yang memiliki apa? Kemampuan. Iya. Pemerintah, penguasa kepada rakyatnya, atau ayah kepada anak istrinya. Nah, di antaranya itu, barakallahu fikum. Jika gak mampu dengan tangan, ya sudah dengan lisan, dengan nasihat, targhib tarhib. Naam, ini haram, ini maksiat, ini dosa, hukumannya ini, dosanya ini, bahayanya ini, itu tarhib. Targhib, kasih tahu. Ini amalan sunnah, pahalanya ini amalan baik, pahalanya ini mengandung nilai keutamaan, terangkan biar diamalkan. Nah, sehingga apa? Dengan cara lisan tersebut yang dia berikan, sampaikan dengan lemah lembut, dengan hujjah, dengan dalil, semua dengan baik, dengan hikmah, akan terhilangkan kemungkaran tersebut, terubah. Nah, akan menjadi baik. Nah, ketiga dengan apa? Dengan kolbu tadi. Dengan kolbu ya. Nah, dengan kolbu yang paling rendah iman tersebut. Bagaimana sih mengingkari kemungkaran dengan kolbu? Yaitu ingkaruhu. Mengingkari itu tentu dengan apa? Dengan membenci kemungkaran tersebut dan mendoakan untuk mendapatkan hidayah yang berbuat mungkar tadi. Jadi membenci kemungkaran yang ada jelas. Kemudian baru setelah itu dia mendoakan agar dapat hidayah. Ini mengingkari kemungkaran dengan kolbu. Jangan tidak tiga-tiganya. Jangan tiga-tiganya. Tidak mengingkari kemungkaran dengan tangan, tidak pula dengan lisan, tidak pula dengan kolbu. Tahu antum khawatirnya kayak apa? Na'udzubillah min dzalik. Jika orang sudah tidak mau mengingkari kemungkaran, baik dengan tangan, dengan lisan maupun kolbu, betul-betul dia menolak dan mengingkari atau tidak menjalankan itu semua, khawatir seperti setan yang membisu. As-sakit 'alal munkar kasyaitonil akhras. Orang yang diem dari kemungkaran, iya kan? Enggak mau mengingkari wala dengan tangan, wala lisan, wala qalbu, na'udzubillah min dzalik. Itu bagaikan setan yang membisu. Setan yang bisu. Nah, ya kan? Berarti masalah besar gitu loh. Masalah besar. Makanya tadi kita framing di awal tadi, kita framing bahwa tatanan masyarakat, rumah tangga, komunitas, ketika dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah,
akan aman, akan kondusif, akan tentram, sejuk. Terjalin integritas dan harmoni tadi gitu loh. Yang kita harapkan. Tapi ketika ditilangkan itu, ditinggalkan tadi itu, mudaratnya sudah kita terangkan dari awal tadi. Nah, nasallallahu wal afiyah. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Nah, terkait ini Ustaz, dari kalau tadi kan tentang semangat bagi kita semua ya, sebagai penyemangat untuk amar ma'ruf wa nahi munkar. Ini dari sisi yang jadi objek ini Ustaz, sebagian mungkin yang merasa lebih kedepankan perasaan atau baperan istilah sekarang Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz untuk menghilangkan seperti itu? Gimana ketika mendapat sebagai objek yang di amar ma'ruf wa nahi munkar, mungkin orangnya merasa tersinggung atau merasa kalau istilah sekarang baperan gitu, diingatkan gitu. Gimana Ustaz untuk nasihat terhadap hal kondisi seperti ini? Mungkin pertama kali sebelum kita melihat dan menganalisa dan menghukumi objeknya, terlebih dahulu kitanya sebagai apa? Orang yang sosok mengingkari kemungkaran. Yang amar ma'ruf nahi munkar. Kan harus koreksi ke dalam dulu sebelum kita membahas objeknya. Kenapa mereka menolak amar ma'ruf nahi munkar yang kita berikan? Kenapa mereka menghindar? Kenapa mereka tersinggung? Kenapa mereka baper dan yang lainnya ya? Dari hal-hal yang bernilai negatif. Kenapa demikian? Jangan-jangan cara yang kita tempuh nggak pas, nggak hikmah. Berarti penyebabnya siapa kalau gitu? Kita kan? Kita, ya. Yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, oleh karena itu memang dituntut bagi yang amar ma'ruf nahi munkar itu berilmu, ada ilmu di situ. Tidak asal-asalan, tidak asal-asalan. Kan semua pakai ilmu. Nabi-nabi Allah, Rasulullah mengingkari kemungkaran dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Sahabat Rasul, sahabatnya semua dengan ilmu. Mereka ingkarul munkar. Nah, ketika itu sudah diupayakan dan ditegakkan dengan benar secara syar'i, ikhlas karena Allah, di amar ma'ruf nahi munkar betul-betul ala ilmin, di atas ilmu, baru kita akan membahas objek. Kenapa dia menolak, kenapa dia baper, kenapa dia nggak suka, kenapa dia menghindar dan yang lainnya. Ini yang harus kita tundukkan. Pertama kali yang menundukkan hawa nafsu. Nah, bahwa sesungguhnya saudara kita yang amar ma'ruf nahi munkar kepada kita ini adalah cinta kepada kita karena Allah. Menginginkan kebaikan. Kita harus tundukkan nafsu kita, ego kita harus ditundukkan karena kebenaran yang kita terima, karena kebenaran yang disampaikan oleh saudara kita pada kita. Tundukkan nafsu kita, tundukkan agar kita bisa menerima. Dan jangan sampai ada kebencian, ketidaksukaan kepada yang amar ma'ruf nahi munkar atau yang menasihati. Kenapa? Kaum nggak ada kebaikan kalau membenci orang-orang yang menasihati. Kalau sudah seperti itu berat urusannya. Kedua, ikhlaskan karena Allah dalam menerima nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Ketiga, akui bahwa kita ini manusia yang mesti punya kesalahan atau berbuat kemungkaran yang ada sehingga kita bertobatnya mudah. Kalau kita ngakui bahwa kita ini manusia yang mesti tak luput daripada kesalahan. Segera istighfar kepada Allah jika berkaitan dengan Allah kemungkaran tersebut, minta maaf kepada saudara kita kalau kemungkaran itu terjadi pada dengan saudara kita. Enak sebenarnya kalau mengikuti syariat itu mudah, semua terselesaikan, terpecahkan. Biiznillah. Ya Allah. Nah. Jadi tadi kita menggarisbawahi bagi mad'unya tentunya harus menundukkan hawa nafsunya saja. Bahwa nafsu itu bukan untuk membenci dia Ustaz ya. Enggak. Justru sebagai rasa kasih sayang. Harus diyakini seperti itu. Dan tentunya ketika menerima tadi yang kedua disampaikan Ustaz, ikhlas ya. Tentunya tentu ada rasa nggak enak, cuman kita harus ikhlas untuk menerima nasihat. Tundukkan itu semuanya. Dan yang ketiga, mengakui kesalahan ini juga hal yang penting Ustaz ya. Agar kita bisa mudah menerima nasihat dan mudah tobat. Iya. Kan itu kan masalahnya. Kan kalau kita tidak mau menerima nasihat atau tidak mengindahkan nasihat orang lain itu padahal itu nasihat benar, itu kan nanti akan berdampak banyak sisi negatifnya. Na'udzubillah, na'udzubillalik, khawatir masuk kibir.
Menolak kebenaran, naudzubillah dari sombong. Itu berat malahan. Mungkin kepada pendengar sekalian mungkin ada kisah dari kaum-kaum terdahulu, Ustaz. Mungkin sebagian kaum yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, apa yang mereka terima dari contoh kaum misalnya, Ustaz. Ya tentunya hukuman datang dari Allah ya, jika Allah kehendaki yang demikian. Dan ya bala, wal iyadzubillah. Nah, mungkin kita bisa merujuk ke Al-Quran bab ini, kisah-kisah umat terdahulu. Nah, dan Masya Allah ini banyak hal yang disampaikan pada malam hari ini ya. Dan intinya bahwa justru amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sebagai jalan untuk membentuk keharmonisan, betul, dan juga integrasi, Ustaz ya. Betul. Kenyamanan di dalam masyarakat, dalam keluarga. Betul. Ada hadits yang mungkin mendukung dari apa yang sedang kita bahas ya, yang diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ibnu Umar. Rasul menyatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'min minalladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang dia berinteraksi, bergaul, ya berserawunglah dengan orang lain dan sabar atas gangguan mereka, atas rintangan dari mereka, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang lain dan tidak sabar atas gangguannya. Nah, ulama mengambil istinbat dari hadis ini, yaitu disyariatkannya berserawung, berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tujuan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berinteraksi dengan orang lain, bertetangga, bersahabat, bergaul, tujuannya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan ta'lim, mengajarkan ilmu, karena ini mengandung pahala yang besar. Nah, dan hadits ini juga menghasung untuk sabar atas gangguan orang lain ketika dia berbuat menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, artinya syariat ini betul-betul syamil, mencakup luas gitu loh, untuk menjadikan hamba Allah ini dari segala ranah, dari segala jenjang, dari segala kondisi dan keadaan, untuk mengantarkan kepada kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhiratnya. Masya Allah, sempurna syariat ini. Naam. Jadi alhamdulillah disampaikan tentang keutamaan bergaul saja dengan manusia yang lain. Dan yang penting juga kita perlu bersabar ketika menegakkan amar ma'ruf. Butuh latihan saja. Iya. Yang pasti nggak ada pilihan lain bagi kita kecuali memang meneliti Al-Quran dan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini. Nah, dan bagaimana para sahabat menerapkannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama menjelaskan dari sekian ayat dan hadits sehingga kita ya menjadikan mereka qudwah gitu. Rasul dan para sahabatnya kita jadikan qudwah betul dalam hal ini. Contoh suri teladannya. Nah, dan itu terbaik. Mungkin ada penjelasan sedikit tentang sabar ini, Sob. Nah, sekarang ya artinya gini, kan Allah menyebutkan Al-Quran, wajalna ba'dakum li ba'din fitnah tasbirun. Kata Allah, kami jadikan satu di antara yang lain itu fitnah, ujian, maka sabarlah. Apakah sabar kalian? Nah, artinya begini, ketika sosok muslim ya atau muslimah yang dia berakidah baik, akidah sahihah, akidah benar, bermanhaj dalam agama ini, manhaj yang benar, yang sahih, kemudian menjalankan sunnah secara penuh totalitas dan mengikuti syariat Allah secara totalitas pula dia, dan berusaha untuk mengingkari kemungkaran dan berusaha untuk menjauh dari perkara-perkara yang haram dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mesti ada yang mengganggu, ada yang nggak suka, ada yang menyakiti. Nah, ini kuncinya sabar.
bahwa itu adalah merupakan konsekuensi dari sebuah kenyataan secara syar'i ketika sosok, contoh yang paling pasti Nabi-Nabi dan Rasulullah. Kan mereka dimaki, dicaci, dirintangi oleh kaumnya sebab menjalankan syariat, sebab amar ma'ruf nahi mungkar, sebab dakwah ilallah. Nah, kita harus bersiap-siap menuju ke sana. Nah, sabar, kuncinya sabar. Gangguannya lebih besar saja. Nah, tentunya, dan orang yang sabar barakallahu fikum dalam menjalani taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar ketika tertimpa musibah, apakah itu kemiskinan, kematian kerabat, keluarga, anak, istri, nah ataupun gangguan yang bersifat caci maki dan segala macam bentuk perlakuan yang enggak baik dari orang lain, itu pahalanya oleh Allah enggak dibatasi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala orang-orang yang sabar itu kata Allah akan diberi oleh Allah tanpa hisab. Masyaallah, besar sekali. Nikmat gitu lah sesungguhnya. Tapi memang ya seperti itu harus sabar. Karena ini amal nahi mungkar merupakan wazifatur rusul, tugas mulia para rasul. Tugas mulia para rasul. Naam. Al-ma'ruf nahi mungkar. Baik, Naam. Tanpa terasa sudah di penghujung acara Ustaz ya. Masyaallah. Ini sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustaz kepada para pendengar kita Radio As-Sunnah. Nah, ada 5 hal yang mungkin merupakan sebuah nasihat ya, terutama bagi anak pribadi dalam bab ini. 1, mari kita menuntut ilmu syar'i dan jangan jenuh. Ana ulangi lagi, yang pertama dari 5 poin yang akan saya sampaikan kepada para hadirin. Mari kita menuntut ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah dalam hidup kita sampai akhir hayat kita. Itu nomor 1. Karena tidak ada kesibukan yang paling afdol kecuali kesibukan dalam thalabul ilm bagi yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan materi yang sedang kita bahas, bahwa amar ma'ruf ketika ditegakkan di atas ilmu, maka itu akan mulia, akan memunculkan dampak positif. Ikhlas karena Allah dan di atas ilmu. Nah, berarti harus apa? Harus hikmah. Gitu loh. Jangan serampangan dan jangan mengingkari kemungkaran yang akan jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Dilarang oleh syariat kita ini mengingkari kemungkaran tujuannya tapi malah jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Misalnya ini, contoh saja. Wih, ada kafe. Laki perempuan di situ seumpama. Na'udzubillah min dzalik ya. Sama seperti itu. Serbu, obrak-abrik, bahkan ada yang dibunuh. Nah, itu dilarang. Karena akan jatuh pada kemungkaran lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu contoh saja. Nah, yang ketiga, barakallahu fikum, hendaklah kita menggunakan adab yang Rasul sampaikan dalam ingkarul mungkar, dalam mengingkari kemungkaran. Adabnya diterangkan tadi. Nah, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, mengetahui kemungkaran, rupa dengan apa? Dengan penjelasan tadi. Jika dia mampu, jika dia tidak mampu dengan apa? Dengan lisan. Jika tidak mampu dengan hati, qalbu. Dan yang keempat, barakallahu fikum. Naam, yang namanya kemungkaran itu harus diingkari sekalipun dalam rumah tangga. Naam, dan akan berdampak buruk, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kemungkaran itu tidak diingkari sama sekali dengan sengaja. Dampak buruknya apa tadi? Doa na'udzubillah tidak dikabulkan. Kedua, ketika suami tidak mengingkari perbuatan dosa, maksiat, keji pada istrinya, keluarganya, diancam tidak masuk surga. Dayus, yang mendiamkan, yang acuh tak acuh, yang tidak peduli, yang abai akan kemungkaran yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya secara sengaja. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima, tentu karena ini amalan yang mulia, ibadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar,
maka ikhlaskan karena Allah. Sebenarnya ini adalah poin yang pertama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan sehingga terciptalah situasi yang kondusif dan tentram, aman, sentosa ketika diterapkan secara syar'i amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Masya Allah, ini penutup atau nasihat dari Ustadz ya di akhir acara kita, yang intinya bahwa kita kaum muslim secara umum harus terus menerus dalam thalibul ilmi, yang mana itu merupakan bekal bagi kita. Betul. Secara umum kaum muslim untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, tentunya dengan hikmah setia. Dan tentunya amar ma'ruf tadi disampaikan tidak hanya pada skala besar masyarakat, tapi dimulai dengan rumah tangga gitu saja. Diri sendiri. Sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Dan yang terakhir dan mungkin yang utama juga harus dilandasi dengan keikhlasan saja. Betul. Karena ibadah. Karena termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini telah hadir materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini jazakallah khair atas kehadiran Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan jazakallah khair ini atas kebersamaan pendengar semuanya pada acara kita podcast Radio As-Sunnah. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Wadim hafizahullah taala bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita bisa bertemu lagi saja di waktu yang akan datang. Tentunya dengan materi yang berbeda. Iya. Demikian pendengar yang berbahagia, kebersamaan kita pada malam hari ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.